Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Roswati dengan NIM 857365303. Saya mahasiswi Universitas Terbuka dari Salut Al-Mahira Sagaranten, UPBJJ Bogor. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kusmardana SPD MMPD. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum dengan judul percobaan pengelompokan bahan makanan. Dengan tujuan percobaan yaitu mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, saya sudah menyiapkan 20 bahan makanan atau 20 jenis bahan makanan. Selanjutnya ada tempat plastik dan juga saya sudah membuat label. Yang pertama di sini ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, dan vitamin. Yang terakhir adalah tabel pengamatan. Baik, langsung saja ke langkah-langkah percobaannya. Nah, sekarang saya akan mengelompokkan bahan makanan yang sudah saya siapkan. Ya, di sini ada 20 jenis makanan. Nah, saya akan mengelompokkannya ke dalam karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Langsung saja, yang pertama di sini ada nasi. Nasi termasuk ke dalam karbohidrat. Selanjutnya adalah singkong, ya, ini karbohidrat. Lalu telur. Nah, telur ini termasuk ke dalam protein. Selanjutnya jagung. Ini termasuk dalam karbohidrat. Ada juga terigu, termasuk ke dalam karbohidrat. Selanjutnya ada tempe. Nah, tempe ini termasuk ke dalam protein, ya. Selanjutnya ada susu. Nah, susu ini termasuk ke dalam protein. Ada jeruk, termasuk ke dalam vitamin. Ada juga wortel, ini termasuk ke dalam vitamin. Nah, di sini ada minyak goreng, termasuk ke dalam lemak. Ada margarin, termasuk ke dalam lemak. Ada biskuit, ini karbohidrat. Ada santan, ini termasuk ke dalam lemak. Selanjutnya ada kentang, ini termasuk ke dalam karbohidrat. Nah, kemiri ini termasuk ke dalam lemak. Di sini ada toge, toge ini termasuk ke dalam protein. Ada juga kacang panjang. Kacang panjang termasuk ke dalam protein. Lalu ada mentimun. Ini mentimun termasuk ke dalam vitamin. Ada pakcoy. Ini termasuk ke dalam vitamin. Ada kol juga. Ini termasuk ke dalam vitamin. Nah, inilah dia makanan yang sudah saya kelompokkan. Inilah kelompok bahan makanan yang sudah saya kelompokkan, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya akan mencatat kelompok bahan makanan yang sudah saya kelompokkan tadi. Di sini ada karbohidrat, ya. Ada protein. Nah, setelah saya catat dari
mengelompokkan bahan makanan ini yang termasuk ke dalam karbohidrat, yaitu di sini ada nasi, singkong, jagung, biskuit, kentang, dan terigu. Dan yang termasuk ke dalam protein yaitu ada telur, tempe, ya, toge, kacang panjang, dan juga susu. Dan yang termasuk ke dalam lemak yaitu ada santan, ada minyak goreng, ada margarin, dan kemiri. Dan yang terakhir adalah vitamin. Di sini ada jeruk, ada wortel, ada pakcoy, dan juga kol dan mentimun. Nah, inilah bahan makanan yang sudah saya kelompokkan. Baik, adapun kesimpulan dari percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan utama, yaitu sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dan kandungan gizi dari bahan makanan agar kita dapat menyusun menu seimbang yang mendukung pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Kali ini saya akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu pengelompokan sayuran. Adapun tujuan dari percobaan kali ini yaitu dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Nah, adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada percobaan praktikum kali ini yaitu yang pertama, saya sudah menyiapkan 20 jenis macam sayuran. Ya, dan selanjutnya ada tempat plastik yang sudah saya beri label. Di sini ada sayuran daun, ada sayuran akar atau umbi, ada sayuran kacang-kacangan, sayuran buah, dan sayuran tunas. Dan satu lagi adalah tabel pengamatan yang akan saya gunakan untuk mencatat pengelompokan dari sayuran tersebut. Oke, sekarang langsung saja ke langkah-langkah percobaannya ya. Yang pertama, saya akan mengelompokkan sayuran tersebut ke dalam wadah-wadah yang sudah saya beri label ya. Yang pertama di sini ada sayur bayam ya. Ini sayur bayam yaitu masuk ke dalam sayuran daun. Selanjutnya ada pakcoy. Pakcoy ini termasuk ke dalam sayuran daun. Lalu ada mentimun. Mentimun ini termasuk ke dalam sayuran buah. Ini sayuran buah. Ada singkong. Ini termasuk ke dalam sayuran akar. Lalu ada kentang. Ini termasuk sayuran akar. Dan wortel. Ya, di sini wortel termasuk ke dalam sayuran akar. Nah, di sini ada toge. Toge ini termasuk ke dalam sayuran tunas. Ya, ini sayuran tunas. Ada kacang panjang, ini termasuk ke dalam sayuran kacang-kacangan. Dan tempe juga ya. Nah, setelah saya mencatat dari hasil pengelompokan sayur ini, di sini ada sayuran daun, yaitu ada sayuran pakcoy, bayam, dan kol. Dan selanjutnya sayuran akar, yaitu ada singkong, ada wortel, dan kentang. Selanjutnya sayuran kacang-kacangan, di sini ada kacang panjang dan juga tempe. Ada sayuran tunas, yaitu ada toge, dan sayuran buah, yaitu mentimun. Berdasarkan percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa setiap jenis sayuran memiliki bagian tanaman yang dimanfaatkan dan menjadi dasar pengelompokannya. Sayuran dapat dibedakan menjadi kelompok, yaitu ada sayuran daun, ada sayuran umbi, sayuran kacang-kacangan, sayuran buah, dan sayuran tunas. Selain itu, sayuran memiliki keragaman jenis yang berdasarkan bagian tanaman yang dikonsumsi. Baik, itulah hasil percobaan pada praktikum kali ini. Sampai jumpa lagi di praktikum-praktikum selanjutnya. Dadah!
Kali ini saya akan melakukan percobaan, yaitu dengan judul percobaan membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Dengan tujuan percobaan yaitu membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu di sini saya sudah menyiapkan bahan makanan dan juga tempat plastik. Ya. Dan saya sudah memberi label. Yang pertama yaitu di sini untuk membuat makanan yaitu bakwan, dan yang ini adalah sayuran sup, dan di sini untuk pelengkap dari 4 sehat 5 sempurna, dan tidak lupa tabel pengamatannya. Baik, langsung saja ke langkah-langkah percobaannya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan bahan makanan yang sudah saya kelompokkan untuk membuat 2 bahan makanan. Ya, di sini ada bakwan dan juga sayur sup. Di sayur sup di sini ada kol, ada kentang, wortel, bawang merah, dan bawang daun. Nah, sedangkan di bakwan di sini ada jagung, ada kol, ada toge, bawang merah, kacang panjang, wortel, ya ini wortel, ada tepung terigu dan juga minyak. Dan yang terakhir di sini ada pelengkap untuk 4 sehat 5 sempurna, ada susu, telur, dan juga jeruk. Nah, selanjutnya saya akan memasak bahan makanan yang sudah saya kelompokkan tadi, yaitu akan memasak bakwan dan juga sayur sup. Ya, stay tune. Langkah berikutnya yaitu saya memotong bahan makanan yang akan dimasak, dari mulai kol, kacang panjang, potong kecil-kecil, lalu ada kentang dikupas terlebih dahulu lalu dipotong, dan ada juga jagung dengan bahan makanan lainnya. Lalu digoreng, ini adalah bakwan, dan ini adalah sayur sop. Nah, inilah olahan bahan makanan yang sudah saya buat. Di sini ada sayur sup, ada bakwan, dan telur rebus, juga susu. Nah, di dalam sayur sup di sini terdapat ada bahan makanan yaitu wortel, ada kol, kentang, bawang daun, dan bawang merah. Selanjutnya pada olahan bakwan, ya ini bakwan itu di sini ada jagung, kol, kacang panjang, wortel, terigu, toge, bawang merah, dan minyak goreng. Dan ini adalah telur rebus, ya. Lalu ada jeruk, dan pelengkapnya adalah susu. Nah, inilah olahan bahan makanan yang sudah. Dari hasil percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri atas 4 kelompok makanan utama, yaitu yang pertama, makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, yaitu ada jagung dan terigu yang terdapat pada olahan bakwan, dan kentang yaitu pada olahan sup. Yang kedua ada lauk pauk sebagai sumber protein. Di sini ada telur dan toge, juga kacang panjang. Yang ketiga ada sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral, yaitu terdapat pada wortel dan kol. Yang keempat adalah buah-buahan sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat, yaitu terdapat pada jeruk. Sedangkan unsur kelima yaitu untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan adalah susu yang berfungsi melengkapi kebutuhan gizi pada tubuh. Nah, itulah percobaan dari praktikum kali ini. Sampai jumpa pada praktikum-praktikum berikutnya. Dadah!